sahabat-sahabat, ketemu lagi di konten ngaji santai. Kali ini kita akan membahas tentang rukun iman. Nah, bagaimana rukun iman dan apa saja yang dimaksud dengan rukun iman? Yuk kita bahas di segmen ini dan di konten ini. Ikuti dan simak secara seksama. Nah, sahabat-sahabat, tinggi rendahnya kedudukan seorang muslim itu dinilai dari keimanannya, kedudukan dalam hal keislaman tentunya. Nah, di dalam Islam terdapat pilar ajaran, yakni rukun Islam dan rukun iman. Nah, video sebelumnya kita menjelaskan tentang rukun Islam. Nah, kali ini kita membahas tentang rukun iman. Ada berapa rukun iman? Yaitu adalah ada 6 poin dalam rukun iman. Sahabat-sahabat, rukun iman itu adalah dasar di mana seorang muslim wajib mengamalkannya. Maka kita sebagai seorang muslim sudah barang tentu wajib untuk mengamalkan 6 keyakinan dalam keimanan kita. Iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, hanya satu-satunya Tuhan adalah Allah. Dan keyakinan itu diyakini sepenuhnya dalam hati kita. Kalau semisal ada Tuhan selain Allah, maka itu disebut dengan syirik. Maka kita meyakini bahwa Allah benar-benar ada dalam kehidupan kita. Maka ini yang disebut dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat-sahabat, Allah tidak bisa kita logikakan dan Allah tidak bisa kita rasionalkan. Maka jangan pernah kita merasionalkan bagaimana wujud Allah atau bagaimana kita melogikakan wujud Allah. Maka semakin kita merasionalisasikan Allah atau semakin melogikakan Allah, maka semakin tidak logis dan semakin tidak rasional. Maka yang bisa kita memahami bahwa Allah ada dengan keimanan atau dengan keyakinan. Nah, dengan keyakinanlah kita bisa merasakan bahwa Allah benar-benar ada dan di hati kita hanya semata-mata ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu poin yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Artinya Allah menciptakan malaikat berbeda dengan makhluk atau kita sebagai manusia. Malaikat yang diciptakan oleh Allah adalah malaikat yang tidak memiliki rasa ngantuk, rasa lapar, ataupun rasa yang sama dengan manusia. Allah menciptakan para malaikat itu memang berbeda dengan manusia. Malaikat tidak pernah tidur, malaikat tidak pernah makan, malaikat juga tidak pernah kehausan dalam minum. Maka malaikat diantaranya yang kita yakini itu adalah 10 malaikat. Maka setelah kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka kita meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat dan malaikat itu ada di sekitar kita semuanya. Itu sahabat-sahabat, yang kedua adalah iman kepada malaikat. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita tahu bahwa kitab suci kita adalah Al-Qur'anul Karim. Tetapi kita juga meyakini bahwa sebelum Al-Qur'anul Karim ada kitab-kitab lainnya. Di antaranya adalah kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Maka kita meyakini bahwa kitab-kitab
itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini umat Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad SAW, itu adalah kitab Al-Quranul Karim. Yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Apa yang dimaksud dengan Rasul Allah adalah utusan-utusan Allah, manusia yang istimewa, yang memang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak dan menyebarkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasulullah SAW dan iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jumlah Nabi dan Rasul itu sangat banyak sekali. Tapi yang kita imani di dalam Al-Quran itu adalah 25 Nabi. Adapun ulul azmi itu adalah predikat atau Nabi yang paling istimewa yang disebut dengan ulul azmi. Nah, sahabat-sahabat, Nabi kita yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, atau yang biasa kita sebut dengan Khotamul Anbiya, penutup para nabi. Maka tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah keyakinan kita dan keimanan kita. Yang keempat adalah meyakini adanya nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau kiamat. Sahabat-sahabat, kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughra, yang kedua adalah kiamatul kubra. Apa kiamatul sughra? Kiamat sughra yang terjadi di muka bumi ini secara individual manusia mengalaminya. Di antaranya adalah mati. Nah, itu adalah kiamat sughra atau bencana-bencana alam yang sering kali kita alami. Yang kedua, kiamatul kubra. Kiamatul kubra adalah kiamat yang paling besar dan mungkin akhir dari dunia ini. Maka kalau sudah terjadi kiamatul kubra, maka tak ada satu manusia pun yang luput dari kiamatul kubra itu. Maka yang kelima, kita meyakini, mengimani bahwa suatu saat pasti ada namanya kiamat atau hari akhir. Nah, yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, bagaimana qada dan qadar? Qada merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah. Di antaranya adalah mati, kemudian jodoh dan rizki. Itu adalah sebuah ketentuan dari Allah dan tidak bisa dirubah. Kemudian ada namanya qadar. Qadar itu adalah takdir. Takdir di mana manusia juga bisa merubah. Contoh semisal tentang kesehatan. Kita dalam kesehatan kalau ingin sehat maka kita harus berobat. Atau lapar misalkan, kita harus makan, haus kita harus minum. Maka itulah yang disebut dengan takdir, Nah, takdir itu bisa dirubah karena manusia itu sendiri. Ya, contoh salah satunya tadi itu. Ada contoh yang lain, semisal kita berjalan di tengah jalan, di jalan raya. Maka kalau kita tidak bisa merubah jalan kita, maka kita akan tertabrak oleh mobil atau apapun, sehingga takdir kemudian bisa kita meninggal dunia. Tetapi kita bisa merubahnya diantaranya adalah kita bisa berjalan tidak di tengah jalan atau di pinggir jalan. Itu iman kepada qada dan qadar. Nah, sahabat-sahabat, itulah rukun iman yang terdiri dari 6 poin dan wajib untuk kita imani
sebagai umat Islam. Oke, sahabat-sahabat dan siswa-siswi SMK Syafi'i ataupun santriwan-santriwati Syafi'i dimanapun berada, bahwa itulah pelajaran kita kali ini tentang keislaman, tentang rukun iman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.